Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan saya Arnida Marsuki selaku pemandu acara pada kegiatan hari ini yang akan membersamai Bapak Ibu guru hebat pada kegiatan webinar atau berbagi praktik baik atau berbagi pengetahuan mengenai pembelajaran inovatif berbasis artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan istilah AI dengan Gemini ya atau Gemini. Oke. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul bertatap maya ya dalam room Google Meet ini untuk berbagi pengetahuan mengenai pemanfaatan Gemini dalam pembelajaran yang inovatif. Oke, salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan suri teladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini di tengah-tengah kita sudah ada pemateri ya, yang akan berbagi pengetahuan mengenai pemanfaatan Gemini untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif. Ya, izin kami menyapa ada Pak Ahsan Wahyudin, SPD MPD. Ya Bu, Selamat pagi Pak. pagi Bu, pagi Gimana Bapak Ibu kabarnya semua. Pak? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah. Ya. Kemudian pemateri selanjutnya ada Bapak Irwan Abdullah SPD MPD. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baik. Dan pemateri berikutnya saya sendiri, Ibu Arnida Marsuki. Oke, jadi Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada hari ini kita akan berbagi mengenai apa itu artificial intelligence atau AI, bagaimana prinsip dan keterbatasannya. Kemudian kita akan berbagi mengenai apa itu Gemini atau Gemini. Ya, jadi Gemini ini biasanya itu viral disebutnya Gemini. Ya. Kemudian bagaimana cara membuat prompt yang efektif dan bagaimana pemanfaatan Gemini dalam pembelajaran, termasuk bagaimana membuat bukti karya. Ya, jadi ada 4 poin yang akan kita paparkan sebentar. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa kami akan memaparkan keseluruhan materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, ya, yang selanjutnya diakhiri dengan sesi foto bersama. Bapak Ibu perlu kami ingatkan pula bahwa kegiatan ini pada kegiatan ini ada grup WhatsApp, ya. Jadi di grup WhatsApp itu akan ada informasi mengenai tindak lanjut atau refleksi dari kegiatan ini. Jadi pada akhir kegiatan ada uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat 32 JP. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian silakan berpartisipasi nanti di grup WhatsApp, boleh sharing informasi di sana. Ya, jadi akan ada nanti link uji kompetensi yang akan Bapak Ibu isi untuk memperoleh sertifikat 32 JP. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari
pemateri pertama yaitu Bapak Ahsan Wahyudin, SPD MPD. Ya. Kepada Pak Ahsan Wahyudin, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Arnida atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Iya. Ya Pak, Semoga, selamat pagi. Oke Bu, semoga hari ini di Sabtu ceria, suasana hati juga ikut ceria. Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Sudah nampak ya Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Oke, baik, saya mulai. Hari ini kita akan membahas judul utamanya yaitu mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Atau ada juga yang biasa menyebutnya Gemini. Oke, sama ya Bapak Ibu? Oke. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Ahsan Wahyudin SPD MPD seperti yang nampak di layar, biasa dipanggil Pak Wahyu. Oke. Instansi saya dari SMA Negeri 13 Pangkep. Nampak juga bagi Bapak Ibu yang ingin berkontak melalui medsos, boleh disapa di Instagram, di Facebook juga. Ya baik Bapak Ibu, kita mulai materi pertama dari saya sendiri. Oke, tapi sebelumnya agenda kegiatan kita untuk pagi hari ini ada 4. Yang pertama mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya. Yang kedua mengenal Gemini. Kemudian ada yang ketiga cara membuat prompt yang efektif. Dan terakhir yang keempat bukti karya pemanfaatan Gemini. Oke, yang pertama mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya. Oke. Saya tampilkan Bapak Ibu sebuah statement yang juga menjadi fakta AI dalam kehidupan kita, kehidupan Anda. Bahwa teknologi AI ini atau kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari hidup kita. Sebenarnya telah menjadi bagian yang lama dari hidup kita. AI ada di mana-mana namun tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan semuanya. Bagaimana teknologi kecerdasan buatan ini mengubah pengalaman digital Anda? Nah, kita akan memaparkan, mengkaji pertanyaan ini sehingga nanti di akhir dapat terjawab bahwa seperti inilah AI dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu semua, AI ini kita bisa alami yang pertama di email. Nah, bagaimana di Gmail yang menggunakan kecerdasan buatan ini menyaring spam, mendeteksi upaya phishing, dan merekomendasikan balasan yang cerdas. Bagaimana machine learning membantu mengorganisir email. Nah, misalnya ada spam, nanti email itu akan mendeteksi. Dia akan masuk di spam. Ada inbox, kotak masuk akan masuk di inbox. Dan mengidentifikasi pesan yang akan kita jadikan prioritas. Nah, bisa kita bintangi misalnya pesan ini jika kita menganggap pesan tersebut itu penting. Kemudian di hiburan, saya kira Bapak Ibu semua pasti sudah menggunakan yang namanya YouTube. YouTube ini bukan hal yang baru.
tapi menjadi kebutuhan bagi kita semua. Di YouTube ini ada fitur seperti bab video, subtitle, dan ringkasan yang dibuat secara otomatis. Video rekomendasi didapatkan melalui model machine learning. Jadi misalnya Bapak Ibu atau Bapak-Bapak ya yang suka sepak bola, biasanya akan ada rekomendasi dari pihak YouTube, video-video yang bisa kita tonton mengenai sepak bola tersebut. Atau ibu-ibu misalnya yang sering masak, YouTube ini bisa merekomendasikan ibu-ibu yang ingin menonton misalnya resep-resep masakan, menambah wawasan ibu-ibu dalam hal cooking. YouTube ini sangat membantu. Oke Bapak Ibu, dari tadi kita sudah membahas mengenai manfaat AI atau artificial intelligence ya, maaf Bapak Ibu, kecerdasan buatan. Oke, sekarang apa sebenarnya AI itu? Di sini terlihat bahwa AI adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Jadi sebuah ilmu yang berintegrasi dengan mesin meniru perilaku cerdas. Di sini yang ditiru tentu saja hal-hal yang positif yang bisa membawa manfaat bagi manusia, bukan hal-hal yang negatif atau yang menyimpang. Oke, sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah quote untuk hari ini. AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun AI ini dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar Bapak Ibu semua. Jadi secanggih apapun AI, dia tidak akan bisa menggantikan seorang guru atau pendidik. Namun AI ini bisa menjadi peningkatan, bisa menjadi alat untuk memperkaya pengalaman Bapak Ibu dalam hal mengajar dan tentu saja pengalaman kepada peserta didik dalam kegiatan belajarnya. Oke Bapak Ibu, prinsip AI Google dalam hal ini Gemini ada 7. Yang pertama tentu saja bermanfaat secara sosial. Nah, AI Gemini ini harus bermanfaat secara sosial. Bagaimana AI Gemini ini kita gunakan dalam hal positif, bukan malah sebaliknya dalam hal yang negatif. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu harus menghindari bias. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar kata bias selama ini. Kalau kita merujuk ke KBBI, bias ini artinya belok. Namun bisa kita artikan juga sebagai menyimpang. Jadi bagaimana prinsip AI itu mengharuskan Gemini menghindari bias atau penyimpangan dalam memberikan bantuan dan informasi. Kemudian AI juga harus aman dan terlindungi. Maksudnya aman untuk penggunanya dan terlindungi terhadap pengaksesannya. Jadi aman bagi penggunanya, aman bagi pengaksesnya, sehingga dapat menjadi asisten yang diandalkan dalam membantu kehidupan kita. Prinsip yang keempat, bertanggung jawab kepada orang lain. Oke, dalam hal memberikan informasi, AI ini harus menjunjung tinggi rasa tanggung jawab. Misalnya dalam hal plagiarisme, AI ini diharuskan bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kemudian yang kelima, memegang teguh prinsip privasi. Bapak Ibu semua harus berhati-hati dalam memberikan prompt atau perintah di AI. Jangan sampai data-data pribadi Bapak Ibu juga dimasukkan dalam prompt. Misal, saya adalah guru mata pelajaran ini dengan NIP dan NIK sepertinya. Tidak perlu ya Bapak Ibu. Cukup
menyebutkan saya adalah guru mata pelajaran ini. Tidak perlu memasukkan sampai NIK, alamat segala. Ya. Sehingga data Bapak Ibu dapat terprivasi, dapat terlindungi. Kemudian yang keenam, menjunjung tinggi standar ilmiah. Menjunjung tinggi standar ilmiah ini maksudnya AI harus memberikan jawaban informasi yang telah dikaji secara ilmiah, memberikan pengetahuan yang dapat diperoleh dari standar atau pengkajian ilmiah. Dan yang terakhir, tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Jadi kesemua prinsip-prinsip ini saling berkaitan sehingga kita manusia yang menggunakan AI ini betul-betul dapat merasakan manfaatnya di dalam kehidupan. Bukan malah sebaliknya mempersulit dalam kehidupan. Oke, nah ini Bapak Ibu, kita akan membahas apa sebenarnya itu bias. Oke. Sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI ini akan terus dan perlu dievaluasi. Jadi AI ini akan terus berkembang, akan dinamis untuk mengatasi potensi bias, penyimpangan-penyimpangan informasi yang berdampak negatif baik bagi pendidik maupun juga bagi peserta didiknya. Kemudian, sistem AI ini mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Jadi, namanya AI, buatan manusia ya pasti tidak akan terhindar dari penyimpangan, tapi sebagaimana kita penggunanya mencoba memanfaatkan atau meminimalisir kebiasaan dalam penggunaan AI atau Gemini tersebut. Oke. Di AI juga ada istilah halusinasi dan akurasi. Nah, berarti dua hal yang menyimpang, dua hal yang berbeda, tapi saling berkaitan. AI ini memiliki keterbatasan. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Karena dia buatan manusia, pasti ada keterbatasannya juga. Sama dengan si pembuatnya, si manusia ini. Dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Oke. Karena tidak memberikan jawaban akurat, maka kita sebagai penggunanya sebaiknya melakukan cross-check ketika mencari informasi. AI memberikan informasi, nah tugas kita menelaah, meng-cross-check apakah informasi yang diberikan AI ini atau Gemini ini sudah tepat. Kesalahan dalam jawaban disebut halusinasi, atau kekurang akuratan dalam pemberian informasi. Saat Anda berinteraksi dengan chatbot-nya, ingatlah bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah. Jadi jangan ketika diberikan informasi Bapak Ibu langsung menggunakannya. Coba dilihat dulu apakah informasinya benar. Jika benar, silahkan digunakan. Jika keliru, silahkan melakukan atau memasukkan prompt yang lebih efektif untuk meminimalisir kekeliruan atau kebiasaan dari AI tersebut. Oke. Di AI juga ada istilah akurasi dan privasi data. Oke, akurasi ini ya tentu saja pemberian informasi dari AI. AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang. Misalnya Bapak Ibu mencari tahu tentang tokoh. Kalau dalam mapel saya tentang tokoh fisika, bisa saja AI ini memberikan biografi yang kurang akurat, misalnya untuk tempat tanggal lahirnya. Silahkan Bapak Ibu telaah informasi tersebut sehingga bisa akurat atau akurasinya tercapai. Selain itu, ini tadi hindari penggunaan informasi sensitif, termasuk data siswa Bapak Ibu dalam prompt yang Anda berikan kepada Gemini. Jadi bagaimanapun dalam pemberian prompt, hindari hal-hal yang privasi. Bapak Ibu tetap harus menjaga privasi data Bapak Ibu,
privasi data siswa-siswi Ibu. Oke, kita ke bagian kedua, mengenal Gemini. Oke, ada juga yang menyebutnya Gemini. Ya, orang Indonesia biasanya membaca sesuai tulisan, walaupun sebenarnya tidak sesuai tulisannya. Beda tulisan, beda cara pengucapannya juga. Oke, apa itu sebenarnya Gemini? Jadi Gemini ini adalah AI yang dikeluarkan oleh Google. Kalau istilah dulunya itu disebut Google Board, papan Google. Nah, sekarang sudah berubah, bertransformasi namanya menjadi Gemini. Nah, Gemini ini membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Bapak Ibu. Jadi, sebuah alat dari Google yang bisa meningkatkan kreativitas dan produktivitas Bapak Ibu dalam melakukan pekerjaan Bapak Ibu. Misalnya pekerjaan Bapak Ibu guru, ya tentu saja ini akan meningkatkan kreativitas, produktivitas Bapak Ibu sebagai pengajar, sebagai fasilitator bagi peserta didik Bapak Ibu. Gemini ini juga kita bisa mengobrol, ya mengobrol melalui pemberian prompt-nya ya, untuk memulai menulis, merencanakan pembelajaran, melakukan proses pembelajaran, dan tentu saja melakukan evaluasi dari proses pembelajaran Bapak Ibu lakukan. Ya, dan banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang bisa dilakukan atau diperintahkan kepada Gemini ini. Oke, di Gemini ada fitur yang pertama tampilkan draft. Saat Bapak Ibu menggunakan Gemini, Bapak Ibu akan sering kali diberikan pilihan beberapa draft respon atau jawaban yang berbeda, sehingga Bapak Ibu dapat memilih versi terbaik yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, di sini digambar, misalkan Bapak Ibu mencari suatu informasi, ada 3 buah draft. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat yang mana kira-kira draft yang Bapak Ibu bisa gunakan, yang menurut Bapak Ibu itu versi terbaik dari jawaban yang Bapak Ibu inginkan saat menggunakan Gemini. Pilih tampilkan draft dan pilih mana yang paling cocok untuk Bapak Ibu gunakan. Oke. Fitur yang kedua, ini terkait PIN percakapan Bapak Ibu dengan Gemini. Nah, jadi ide-ide terbaik ini membutuhkan waktu, terkadang berjam-jam, bahkan beberapa hari untuk diciptakan. Bapak Ibu bisa menyimpan percakapan yang telah Bapak Ibu lakukan dengan Gemini melalui chatbot-nya. Dan percakapan yang paling krusial ini untuk menjaga alur proses kreatif. Jadi misalnya Bapak Ibu kemarin sudah mencari informasi misalnya mengenai model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini Bapak Ibu karena Bapak Ibu menganggap itu penting, silahkan Bapak Ibu PIN. Dan misalnya hari ini Bapak Ibu mencari lagi mengenai media ajar. Jadi semua informasi yang Bapak Ibu rasa penting itu bisa kita PIN, bisa kita tandai dalam percakapan Bapak Ibu di Gemini ini. Oke. Oke, lanjut ekspor jawaban Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu setelah melakukan pencarian informasi menggunakan Gemini, nah informasi yang ditampilkan oleh Gemini ini bisa Bapak Ibu bagikan, bisa Bapak Ibu ekspor dengan mengklik tombol bagikan atau ekspor ini. Bisa mungkin Bapak Ibu membagikan kepada teman-teman, kepada orang lain yang juga membutuhkan informasi yang sama. Jadi klik tombol bagikan dan ekspor, atau dalam bahasa Inggris juga istilahnya share dan ekspor untuk menyalin respon Anda dari Gemini yang bisa kita bagikan langsung ke Gmail, Google Docs, atau Google Spreadsheet. Ya, jadi bisa ke Gmail, bisa ke Google Docs dan Spreadsheet, atau sebagai tautan lainnya, tautan jenis lainnya yang Bapak Ibu dapat bagikan.
Lanjut, Bapak Ibu juga dapat mengedit prompt. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, prompt ini apa? Nanti akan ada pemateri selanjutnya yang menjelaskan lebih detail bagaimana prompt ini. Jadi di sini kita dapat mengedit prompt. Jika Anda ingin merevisi prompt Anda ke Gemini, Anda dapat mengeditnya. Dan Gemini akan menghasilkan kembali tanggapan yang berbeda setelah Bapak Ibu mengedit perintah tersebut atau mengedit prompt tersebut. Jadi di sebelah kanan instruksi Anda, Bapak Ibu bisa mengetik atau mengetuk edit text. Nah, Bapak Ibu bisa mengedit instruksinya yang di sini. Kita bisa edit, kemudian ketuk perbarui. Nanti akan ada informasi yang lain atau informasi pembaruan yang diberikan oleh Gemini berdasarkan edit prompt yang Bapak Ibu lakukan. Ya, cukup ya Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada pemateri kedua, yaitu Ibu Arnida yang akan menjelaskan lebih banyak mengenai prompt itu sendiri. Izin stop share. Oke. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Arnida untuk melanjutkan pembahasan mengenai Gemini ini. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahsan Wahyudin. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat. Izin saya melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara membuat prompt yang efektif. Terjeda ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah nampak di layarnya? Sudah Ibu? Sudah, Bu. Oke, baik. Mantap. Kalau pas. Ya, oke, baik. Bapak Ibu guru hebat. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembelajaran inovatif berbasis artificial intelligence dengan Gemini, yaitu mengenai cara membuat prompt yang efektif. Apakah layarnya sudah berpindah slide, Bapak Ibu, di layar? Sudah. Berpindah Sudah, Ibu. slide? Aman. Oke, cara membuat prompt yang efektif. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian, boleh diketikkan di kolom chat apa itu prompt. Ya, silakan Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi informasi, boleh diketikkan di kolom chat. Prom itu adalah apa? Ya, sudah ada yang menuliskan prom itu adalah petunjuk. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Ya, jadi kesempatan ini kita akan membuat prom yang efektif. Ya, jadi prom itu adalah instruksi yang akan kita tulis ketika kita berinteraksi dengan yang namanya chatbot. Ya, jadi pada tampilan Gemini itu nantinya akan ada berupa chatbot. Nah, disitulah kita akan menuliskan prompt. Ya, jadi prompt yang difikirkan dengan matang pasti akan menghasilkan suatu hasil yang lebih baik. Ya, sehingga di sini mengapa prompt yang efektif itu sangat penting. Nah, Bapak Ibu guru hebat sekalian, jadi untuk menyusun sebuah prompt, ya prompt itu memiliki komponen prompt yang efektif. Jadi ada 4, ya ada 4. Yang pertama yaitu persona atau peran. Yang kedua adalah tugas atau langkah. Yang ketiga, format atau nada. Yang keempat adalah konteks atau batasan. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, di sini kita akan membahas satu persatu mengenai komponen prompt yang pertama, yaitu persona atau peran. Jadi dalam menuliskan sebuah prompt, kita harus melihat atau menentukan peran yang kita inginkan agar bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan kita adalah seorang guru, maka kita bisa menuliskan di chatbot bahwa saya adalah seorang guru. Nah, kita boleh menuliskan secara spesifik seperti penjelasan di awal tadi bahwa kita seorang guru mata pelajaran apa dan kelas berapa, kemudian tingkatannya atau jenjangnya, apakah SD, SMP, SMA, SMK, ya. Namun kita tidak perlu menuliskan NIP atau identitas yang privasi lainnya, ya. Cukup menuliskan saya adalah seorang guru matematika kelas 10 SMA. Nah, contohnya seperti itu. Jadi itu adalah peran. Yang pertama kita harus menentukan peran. Kemudian yang kedua, tugas atau langkah. Kita jelaskan secara detail bantuan yang kita butuhkan. Misalnya, kita ingin membuat 2 kegiatan diskusi kelas yang menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Nah, di sini kita bisa menuliskan buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Nah, selanjutnya ada format atau nada. Nah, bagaimana Anda ingin respons ditampilkan atau diformat? Maksudnya ini hasil yang diharapkan nanti itu berupa apa? Nah, di sini bisa dituliskan buat formatnya dalam struktur yang jelas dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita ingin menampilkan dalam bentuk tabel. Jadi hasilnya nanti akan berupa tabel. Kemudian konteks atau batasan. Nah, bantu model memahami batasan dan konteks prompt Anda. Jadi proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta atau Indonesia.
Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Jadi kita berikan batasan-batasan. Ya, proyek ini ditujukan untuk kelas berapa, di sekolah mana, di mana kondisi siswanya seperti apa. Iya. Jadi ini kemudian di sini ada contoh, jadi tidak selalu relevan, tetapi jika bisa, berikan contoh seperti apa yang Anda inginkan dalam responnya. Boleh ditambahkan contoh. Contoh, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Ya, jadi ini bisa ditambahkan sebagai contoh. Nah, jadi ini adalah komponen prompt yang efektif. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mulai berpikir apa yang Bapak Ibu butuhkan, kemudian boleh diketikkan prompt yang efektif. Ya, boleh diketikkan di kolom chat prompt-prompt yang efektif. Nah, ini selanjutnya kita lihat penjelasan mengenai prompt dasar. Nah, kalau di prompt dasar hanya dituliskan, buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di Kota Jakarta. Hanya sebatas ini, prompt dasar ini namanya. Nah, kalau prompt efektif, mengandung persona, tugas, format, konteks, dan boleh juga diberikan contoh. Jadi prompt efektifnya ini panjang ya, dibandingkan dengan prompt dasar. Ya, kalau kita lihat prompt efektifnya, Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mulai berpikir, oh saya mau buat ini. Nah, silakan. Kemudian, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di Kota Jakarta. Boleh menyesuaikan tempat sesuai dengan lokasi Bapak Ibu. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk menyorot instruksi utama. Kemudian sambung lagi, proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Kemudian jika diperlukan, Bapak Ibu boleh menambahkan contoh, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Maka si Gemini ini akan memproses prompt atau perintah atau petunjuk atau instruksi yang Bapak Ibu ketikkan tadi. Ya, jadi semakin spesifik suatu prompt, maka Gemini akan semakin mudah untuk mendeteksi dan hasilnya akan makin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, selanjutnya di sini ada pilih salah satu dari 2 prompt sederhana di bawah ini dan gunakan struktur yang sudah kita bahas tadi, ya, yang terdiri dari 4 komponen plus 1 contoh, boleh ditambahkan, boleh jika perlu. Nah, di sini buatlah beberapa pertanyaan refleksi yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran. Saya ingin menjelaskan konsep fotosintesis kepada siswa saya. Penjelasan apa yang dapat saya gunakan? Nah, misalkan Bapak Ibu ingin menjelaskan konsep fotosintesis kepada siswa. Bapak Ibu bisa memikirkan prompt efektif apa yang dituliskan supaya Gemini bisa memproses prompt yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat sekalian, Gemini ini kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif. Ya, jadi Google dalam hal ini Gemini itu kita bisa membuat atau mendesain rencana pembelajaran. Ya, jadi rencana pembelajaran nantinya akan dihasilkan
ke Google Docs. Ya, kemudian draft materi pembelajaran kita akan transfer ke Google Slide dalam bentuk Google Slide, kemudian rubrik penilaian ke dalam Google Spreadsheet, dan asesmen pelajaran dengan Google Form. Ya, jadi ini ada 4 produk Google ya untuk menerjemahkan hasil dari proses Gemini itu. Ya, Bapak Ibu boleh memulai mencoba, dan sebentar di materi terakhir itu ada sesi pemanfaatan Gemini, yaitu bukti karya. Kita bisa mencoba mempraktekkan langsung mengenai prompt-prompt yang akan kita tuliskan di Gemini. Ya, jadi kita akan bahas yang pertama, yaitu mendesain rencana pembelajaran dengan Gemini. Ya, kita akan membuat prompt efektif. Nah, di sini diberikan prompt efektif. Bapak Ibu bisa menyesuaikan sebentar. Ya, atau sudah ada yang bisa membuat prompt yang efektif, boleh diketikkan di kolom chat Bapak Ibu. Ya, di sini contohnya seperti ini. Saya adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini persona atau peran. Buatlah modul ajar dengan topik aljabar untuk jenjang siswa kelas 7 SMP yang kontekstual dengan Kota Pekalongan. Nah, ini tugas ya. Jadi peran, tugas. Kemudian yang ketiga, buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya. Nah, ini sudah masuk yang ketiga, yaitu format. Kemudian buatkan tugas kontekstual untuk siswa di Kota Pekalongan. Nah, itu konteksnya, ya, yang kontekstual. Kemudian contoh, masukkan penjelasan materi dengan lokasi dan konteks budaya. Jadi ini adalah sebuah prompt yang efektif. Ya, mengandung 4 komponen plus 1 contoh. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran, boleh mencoba prompt ini sebentar. Ya. Karena sebentar akan kita coba praktekkan. Nah, ini adalah contoh prompt untuk modul ajar atau desain rencana pembelajaran. Ya, jadi nanti hasilnya ini akan tershare ke Google Dokumen. Google Dokumen. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengcopy lalu mempaste. Ini sudah bisa langsung dibagikan atau di-share ke Google Dokumen. Ya. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu ingin membuat bahan ajar berupa slide pembelajaran, boleh juga Bapak Ibu mencoba prompt ini. Yang berbeda adalah di bagian ketiga, yaitu format. Buat formatnya dalam setiap slide. Ya, yang membedakan di situ. Jadi personanya sama, tugasnya sama, kemudian buat formatnya dalam setiap slide. Ya, buat slide presentasi. Nah, kemudian konteks, siswa adalah pembelajar visual, jadi mereka membutuhkan banyak kartun. Ya, kemudian ada contoh, masukkan gambar kartun ilustrasi untuk menjelaskan konsep aljabar. Ya, ini untuk bahan ajar. Nah, selanjutnya untuk penilaian. Ya, rubrik penilaian. Persona sama. Yang kedua tugas buat rubrik penilaian untuk proyek profil pelajar Pancasila dengan topik aljabar di kelas 7 SMP. Formatnya, buat formatnya dalam bentuk tabel. Ya, kalau formatnya dalam bentuk tabel nantinya akan di-share ke
Google Spreadsheet. Ya, Google Spreadsheet. Siswa memiliki keahlian bercerita tentang budaya lokal. Contoh, masukkan komponen penilaian kemampuan presentasi. Jadi, Bapak Ibu bisa mencoba prompt ini untuk membuat rubrik penilaian. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu ingin membuat berupa kuis atau assessment, ya, boleh menggunakan prompt ini. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Saya adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Tugas, buatlah 3 soal cerita esai untuk topik aljabar. Formatnya, buat formatnya lengkap dengan langkah dan kunci jawabannya. Konteksnya, siswa memiliki kesulitan dalam menghubungkan konsep aljabar dalam dunia nyata. Contoh, berikan lebih banyak contoh soal cerita yang dekat dengan kehidupan mereka. Artinya kontekstual. Ya, jadi prompt ini bisa digunakan untuk membuat kuis atau assessment. Hasilnya nanti akan berupa Google Form. Ya. Ya, saya rasa demikian untuk penjelasan tentang cara membuat prompt yang efektif. Ya, baik. Bapak Ibu guru hebat sekalian, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan penjelasan dari pemateri yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara pemanfaatan Gemini atau bagaimana cara membuat bukti karya. Ya, dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Irwan Abdullah, SPD MPD. Silakan Pak Irwan. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang kayaknya. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi terakhir ini saya diberikan materi tentang bagaimana pemanfaatan Gemini ini dalam pembuatan bukti karya. Ya, jadi screen. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, sebelum kita lanjut, ya kita berkenalan terlebih dahulu. Ya, nama lengkap saya ini. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk ini nama lengkap saya Irwan Abdullah. Ya, saya adalah guru di SMA Negeri 13 Pangkep. Ya, sama dengan Pak Ahsan Wahyudin dan Ibu Arnida. Ya, namun selain daripada itu, saya diberikan amanah oleh Kementerian Pendidikan sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang terlibat di pembatik yang sekarang sudah masuk pada level 3. Ya, jadi saya salah seorang yang diberikan amanah untuk mengawal kegiatan tersebut. Ya, kemudian selain daripada itu, Bapak Ibu, saya juga diberikan amanah sebagai Kokapten Belajar ID Kabupaten Pangkep. Ya, jadi di mana tugas ini juga ini untuk mengawal bagaimana pemanfaatan dan mengatasi kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu dalam memanfaatkan akun Belajar ID. Ya, kemudian terakhir ini saya tergabung sebagai guru penggerak. Ya, saya di angkatan 8. Ya, jadi Bapak Ibu, karena ini tadi sesi terakhir yang diberikan kepada saya adalah pemanfaatan. Ya, jadi mungkin di sini kita bisa langsung praktik saja. Ya, jadi Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu yang pertama kali mengenal tentang Gemini, ya mungkin bertanya-tanya bagaimana sebenarnya bisa kita mengakses ya Gemini itu. Apakah dia ada aplikasinya atau apa?
di mana kita harus cari Gemini itu. Ya, jadi Bapak Ibu ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengakses Gemini. Nah, jadi yang pertama itu bisa kita mendownload Bapak Ibu di HP Android Bapak Ibu. Itu sudah ada aplikasi tersendiri. Ya, sudah ada aplikasi Gemini yang bisa kita install di Android Bapak Ibu. Ya, kemudian kedua kalau kita menggunakan Chrome atau kita menggunakan laptop, ya jadi bisa kita akses Gemini itu. Ya. Jadi untuk mengakses Gemini, ya silahkan ketikkan Gemini, ya gemini.google.com, ya gemini.google.com. Jadi Bapak Ibu kalau pertama kali masuk dalam web daripada Gemini, ya maka Bapak Ibu harus login terlebih dahulu. Ya, jadi Bapak Ibu diharapkan untuk login terlebih dahulu untuk masuk dalam Gemini menggunakan akun Google Bapak Ibu. Ya, jadi untuk Gemini ini, alhamdulillah kita bisa memanfaatkan secara gratis. Ya, jadi silahkan dimanfaatkan Gemini ini dengan baik. Ya, karena untuk Gemini ini adalah dia adalah aplikasi buatan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya, ini yang terus diasah kemampuannya. Nah, jadi kami harap Bapak Ibu dalam memanfaatkan Gemini ini silahkan berikan informasi-informasi yang sesuai. Ya, karena untuk Gemini ini dia akan belajar dari apa yang kita telah masukkan, apa yang telah kita komunikasi dengan dia. Dia akan menyimpan informasi-informasi yang diberikan. Ya, supaya nantinya dia bisa diolah, informasi itu bisa diolah ketika ada Bapak Ibu guru yang lain atau ada yang memanfaatkan Gemini ini sesuai dengan informasi yang kita berikan, maka dia akan munculkan. Ya, jadi ini Gemini ini dia akan terus belajar. Ya, jadi dia akan terus belajar dari apa yang telah kita berikan. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Ya, kemudian ini Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan tampilan daripada Gemini. Ya, jadi Bapak Ibu untuk memasukkan prompt, ya itu kita bisa memasukkan di chatbot-nya. Ya, jadi Bapak Ibu di chatbot itu berada di bagian bawah. Di sini kita bisa mengetikkan masukkan perintah untuk Gemini. Ya, jadi masukkan perintah untuk Gemini. Ya, jadi Bapak Ibu untuk Gemini ini untuk memasukkan perintah sebenarnya di sini ada 3. Yang pertama kita bisa mengetik secara langsung. Ya, kita bisa mengetik secara langsung. Ya, kemudian yang kedua itu bisa kita foto Bapak Ibu. Ya, kita masukkan gambar. Ya, jadi kita masukkan gambar ya supaya Gemini ini bisa mengolah juga informasi. Kemudian bisa kita masukkan dengan suara. Ya, jadi kalau Bapak Ibu capek mengetik, ya silahkan masukkan dengan suara. Ya, jadi itu Bapak Ibu ada 3 cara untuk menginput perintah atau prompt dari Gemini. Nah, jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan bahwa dalam berkomunikasi dengan Gemini ini, ya maka kita harus memberikan prompt yang efektif. Ya, kita harus memberikan prompt yang efektif. Nah, prompt efektif tadi ada 4. Yang pertama itu kita harus perannya dulu. Apa peran daripada Gemini ini? Kemudian apa peran yang akan kita berikan kepada Gemini ini? Kemudian yang kedua adalah tugas. Apa yang harus dia kerjakan? Ya, kemudian yang ketiga adalah formatnya. Dia harus buat dalam format apa? Dan yang terakhir adalah konteks atau batasannya. Ya, jadi kita memberikan batasan. Ya, jadi 4 ini tadi prompt yang harus kita berikan ke Gemini ini. Nah, jadi Bapak Ibu kita mulai. Nah, jadi yang pertama itu kita harus masukkan dulu apa perannya. Ya, apa perannya. Nah, jadi bisa kita ketikkan di sini perannya adalah saya adalah, ya mungkin Bapak Ibu juga bisa mencoba. Ya, bisa mencoba secara langsung untuk mengetikkan prompt. Ya, jadi yang pertama itu kita harus buatkan perannya. Saya adalah seorang guru matematika, ya, misalkan ini saya matematika, ya, kelas 10 jenjang SMA. Nah, jadi, ini perannya yang kita berikan. Ya, kemudian apalagi langkah yang selanjutnya? Ya, yang selanjutnya adalah kita harus memberikan tugas. Apa tugas yang harus dia kerjakan Gemini ini? Ya, tugas itu misalkan kita berikan perintah, buatkan
misalkan kita mau modul ajar, buatkan modul ajar, ya, buatkan modul ajar, apa lagi? Ya, buatkan modul ajar, ya, tentang kurikulum merdeka. Ya, jadi itu bisa kita masukkan, buatkan modul ajar, buatkan modul ajar kurikulum merdeka. Ya. Kemudian ini perintahnya, berarti kita memberikan perintah, ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Yang bisa kita masukkan, ya. Kemudian ya modul ajar. Oh ya, kita bisa masukkan tujuannya. Ya, tujuan pembelajarannya. Ya, jadi buatkan saja modul ajar kurikulum merdeka dengan tujuan pembelajaran. Ya, misalkan dengan tujuan pembelajaran apa ya? Menentukan, misalkan ini saya ambil, ya mungkin Bapak Ibu yang lain bisa mencoba ya sesuai dengan mapel masing-masing. Ya, menentukan faktor-faktor dari fungsi polinomial, misalkan ini. Ya, fungsi polinomial. Ya. Dengan misalkan dengan alokasi waktu. Dengan alokasi waktu 90 menit ya. Ini kalau kita SMA 2 jam pelajaran. Ini dalam kurun 2 jam pembelajaran, 2 jam pelajaran. Ya. Kemudian apalagi? Perannya, kemudian tugasnya sudah ada, kemudian apalagi ya Bapak Ibu tadi? Ya, kemudian kita harus batasi. Ya. Batasi, misalkan kita batasi dengan pendekatan yang digunakan. Ya, misalkan pendekatan yang digunakan adalah misalkan problem based learning, misalkan ini. Ya, problem based learning. Kemudian apalagi? Ya, kemudian formatnya, ya. Jadi kemudian batasannya, ya batasannya kita berikan modul ajar ini akan digunakan untuk siswa, ya akan digunakan untuk siswa kelas 10 jenjang SMA. Kelas 10 jenjang SMA. Ya, kemudian apa lagi yang belum ya Bapak Ibu? Satu lagi, kemudian contoh. Bisa kita gunakan desain kegiatan. Ya, contohnya itu tadi, desain kegiatan. Ya, desain kegiatan yang membuat, misalkan yang membuat siswa mengembangkan kemampuan kreatif. Ya, kemampuan kreatif, kolaboratif, ya, kemudian komunikatif, ya, dan berpikir kritis. Ya, misalkan ini. Ya, berarti ini sudah lengkap ya Bapak Ibu promnya. Ya. Namun Bapak Ibu supaya bisa kita, ini kan modul ajar, berarti ini kan ada poin-poin yang harus kita sampaikan, yang harus kita tuliskan, ada poin-poinnya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu kalau memang sudah ada formatnya tentang modul ajar itu, ya misalkan ada identitasnya ada, kemudian harus profil pelajar Pancasilanya, sarana dan prasarana dan lain-lain. Nah, itu kan ada semua ya Bapak Ibu. Ya, kalau memang sudah ada, ya itu bisa kita langsung masukkan di sini Bapak Ibu. Ya, misalkan ini ada saya punya ya Bapak Ibu ada di sini. Ya, saya langsung copy paste saja. Ini sebenarnya bisa kita langsung copy paste masuk di chatbot ini. Ya, karena untuk di Gemini ini, di chatbot ini dia tidak ada, agak sulit untuk menggunakan enter. Ya, kita tidak bisa menggunakan enter karena kalau kita menggunakan enter maka dia akan langsung mengeksekusi. Ya. Tapi kalau di HP itu di Android aplikasinya itu kayaknya bisa kita menggunakan enter. Ya, tapi kalau di sini kayaknya tidak bisa. Jadi ini saya copy paste saja ya Bapak Ibu. Ada ya ini. Saya copy paste saja masuk di sini.
Ya, di situ lanjutannya adalah adapun susunan modul ajar tersebut adalah sebagai berikut. Ya, jadi ada susunannya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan kalau sudah lengkap semua prompt yang diberikan, kita anggap bahwa perannya sudah ada, tugasnya ada, kemudian konteksnya formatnya ada dan konteksnya sudah ada. Ya, jadi silahkan dimasukkan semua. Kalau sudah lengkap, silahkan klik ini kirim. Ya, atau bisa klik bisa tekan enter. Ya, kalau kita klik ini maka Gemini ini akan memproses Bapak Ibu. Nah, Gemini akan memproses modul ajar yang akan kita minta. Ya, jadi kita lihat di sini yang pertama yang saya minta tadi adalah identitas penulis. Ya, ini formatnya ada identitas penulis. Ya, identitas penulis. Ya, jadi ada nama, jabatan sekolah. Ya, jadi tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Ya, jadi tadi Bapak Ibu kita harus menjaga identitas kita. Ya, jangan sampai kita masukkan di situ. Ya, kalau kita masukkan sebenarnya di sini bisa. Ya, dia akan menuliskan di sini Bapak Ibu. Tapi ya usahakan kita tidak memberikan identitas pribadi kita. Ya, jadi kita berikan secara umum saja. Kemudian ini tadi yang diminta adalah profil pelajar Pancasilanya dia tampilkan. Ya, kemudian sarana dan prasarananya, kemudian target peserta didik, kemudian model pembelajarannya tadi yang kita minta memang problem based learning. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya ada, kemudian ada asesmennya. Ya, asesmen ini ada dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif yang diberikan. Ya, jadi ini ada. Ya, kemudian ada pemahaman bermaknanya, materi bahan ajar. Kalau kita lihat ini materi atau bahan ajarnya ini masih sedikit ya Bapak Ibu. Ya, jadi hanya ada sedikit di sini, hanya penjelasan secara umum saja yang diberikan. Ya, kemudian sudah ada pertanyaan pemantik sesuai format yang saya minta tadi. Ya. Nah, ini pertanyaan pemantik yang bisa kita gunakan. Ya, kemudian kegiatan pembelajaran tadi kita minta 90 menit. Ya, maka Gemini ini akan membagi ada kegiatan pendahuluan 15 menit, kemudian kegiatan inti 60 menit. Nah, ini ada langkah-langkah dari problem based learning. Jadi tapi Bapak Ibu karena kita minta tadi problem based learning, usahakan langkah-langkahnya ini sesuai ya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Gemini ini berhalusinasi, tidak memberikan hasil yang akurat. Ya, jadi silahkan dilihat kembali ya bagaimana langkah-langkah daripada problem based learning. Ya, kemudian penutup 15 menit. Kalau kita totalkan ada 90 menit. Ya, kemudian diberikan refleksi peserta didik. Nah, di sini ada terlampir lembar kerja peserta didik, rubrik penilaian, pengayaan remedial dan bahan bacaan dan daftar pustaka. Ya, jadi ini ada semua di sini muncul, dia terlampir. Ya, sebentar kita lihat apakah dia munculkan. Ya, mungkin dapat disesuaikan dengan Nah, berarti ini sudah terakhir. Oke. Ya, jadi ini Bapak Ibu modul ajar yang diberikan. Ya, namun tadi penjelasan dari Pak Ahsan Wahyudin bahwa tidak ada draft yang lain yang dimunculkan. Ya, jadi ini tidak ada pilihan lain lagi yang diberikan. Biasanya di sini tadi yang dimunculkan ada di sini ada draft. Ya, kalau ada draft berarti ada pilihan lain yang bisa kita lihat. Ya, yang mana yang lebih sesuai. Ya, namun kita anggap bahwa ini sudah ada. Ya, jadi ini tadi di sini yang belum muncul tentang lampirannya. Ternyata di sini bisa kita membuat lembar kerja peserta didik. Ya, ada lembar kerja peserta didik. Ya, bisa membuat rubrik penilaian, pengayaan remedial, bahan baca. Ya, ini yang tidak ada semuanya Bapak Ibu. Jadi karena itu belum muncul, silahkan ketikkan kembali di sini. Ya, jadi dia ini Gemini ini masih menyimpan informasi yang kita berikan. Ya, ini masih satu dengan perintah yang di atasnya tadi. Ya, jadi usahakan Bapak Ibu dalam satu ini percakapan kita usahakan tidak membahas lebih dari satu topik. Ya, supaya ini tidak bingung. Gemini-nya tidak bingung untuk menentukan. Ya, jangan sampai nanti yang kita minta itu tergabung. Ya, jadi usahakan kalau kita minta di topik yang baru, silahkan di sini kita tambahkan kembali. Ya, kita tambah. Nah, ini Bapak Ibu, karena kita masih mau melanjutkan ini, Bapak Ibu, ya silahkan misalkan ketikkan saja lanjutkan lanjutkan lembar kerja peserta didik. Ya, lanjutkan lembar kerja peserta didik. Ya, jadi ini tidak perlu lagi kita memberikan prompt yang efektif Bapak Ibu. Ya, karena itu tadi sudah ada di bagian atas, di bagian pertama. Dia sudah menyimpan informasi yang diberikan. Ya, jadi kita lihat. Ya, kita hanya memberikan lanjutkan lembar kerja peserta didik. Ya, berarti materinya tadi
masih sama dengan yang di atasnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu lembar kerja peserta didik. Nah, nama kelas, petunjuk, ya ada masalahnya. Ya, di sini masalah masukkan soal cerita yang berkaitan dengan contoh. Ya, ini ada. Kemudian penyelesaiannya. Wah, dia sudah tuliskan rubriknya. LKPD-nya lengkap tidak? Oh, ternyata dia belum lengkap. Ya. Oh ya, nah, ini berarti tidak lengkap LKPD yang diberikan. Ah, ini bisa kita edit Bapak Ibu. Kalau kita merasa ini draft tidak ada yang dimunculkan, ya berarti bisa kita edit saja di sini. Kalau memang tidak sesuai yang kita inginkan, lanjutkan lembar kerja peserta didik lengkap dengan langkah-langkah kegiatan, misalkan seperti itu. Apakah Gemini bisa lengkap dengan langkah-langkah kegiatan? Ya. Oh ya, ternyata di sini hanya satu. Ya, hanya satu. Ya ini. Dia diminta di sini hanya menjawab soal. Ya, masalahnya hanya ada satu. Ya, jadi ini langkah-langkah pemecahan masalahnya tadi. Nah, ini yang diberikan. Ya, jadi di sini ada hanya satu soal. Ya, diberikan satu soal. Siswa diminta untuk menyelesaikan soal ini. Ya, jadi ini hanya memberikan soal saja untuk LKPD-nya. Ya. Nah, kemudian ini dari LKPD itu ada ini ada rubriknya tabel pengamatan kerja kelompok. Ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa kita buat ini. Ya. Jadi ini sudah diberikan juga tabel pengamatan kerja kelompoknya. Ya, jadi ini ada pemahaman konsepnya bagaimana, kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan presentasinya. Ya, apakah dia sangat baik, cukup, perlu perbaikan. Ya, jadi ini tadi Bapak Ibu untuk rubrik itu kita bisa ekspor di spreadsheet. Ya, jadi ini kita bisa ekspor di spreadsheet. Ya, ada refleksinya. Ya, kemudian di sini ada. Ya, di sini ada rubrik penilaiannya. Nah, jadi ini tadi rubrik penilaiannya. Kapan dia mendapatkan nilai 4, kapan mendapatkan nilai 3, 2, 1 di pemahaman konsep. Ya, jadi ini Bapak Ibu sudah diberikan semua rubriknya. Ya, jadi kemudian skor totalnya. Jadi ini ada kegiatan. Ya. Nah, ini ada lagi permintaan lanjutkan dengan membuat bagian pengayaan remedial dan bahan bacaan. Ya, jadi kalau memang kita masih mau memunculkan lagi ini, ya kita lanjutkan dengan, ya misalkan kalau ini lanjutkan dengan membuat, ya misalkan soal pengayaan, ya jadi ada soal pengayaan, misalkan pengayaan dan remedial, ya jadi ini bisa kita munculkan. Ya coba kita lihat apakah Gemini membuatkan. Oh ya ada. Nah ini soal pengayaan. Ya ada soal pengayaan yang diberikan. Ya kemudian ada soal remedial. Nah jadi ini ada semuanya Bapak Ibu. Ya. Nah ini kalau kita rasa dia hanya 3, ini ada 3. Ya kalau kita mau tambahkan bisa. Ya sebutkan saja berapa nomor yang kita inginkan. Ya kemudian misalkan kita mau dalam bentuk soal pilihan ganda bisa buatkan soal pilihan ganda, ya soal pilihan ganda, ya soal pilihan ganda, ya misalkan sebanyak 10 nomor. Nah, itu tadi yang di penilaian Bapak Ibu, 10 nomor, ya lengkap dengan langkah-langkah penyelesaian, lengkap dengan langkah-langkah penyelesaian. Ya, mudah-mudahan Gemini ini bisa memberikan kita jawaban. Ya. Nah, coba kita lihat. Oke, ini soal pilihan ganda. Ya. Nah, ini soal pilihan ganda, penyelesaiannya ada. Ya, ini.
Ya, jadi ini Bapak Ibu bisa kita sesuaikan. Ya, jadi ini hanya ditampilkan ya berapa ya? Hanya 4 saja. Ya, jadi lanjutkan. Ya. Kalau kita klik lanjutkan saja, apakah dia bisa mengeksekusi? Itu. Nah, tadi soal nomor 4 saja, ini kita minta untuk melanjutkan. Nah, ini Gemini ini melanjutkan Bapak Ibu. Ya, jadi Gemini ini melanjutkan ya, sampai di nomor 10. Ya, jadi oh ya, ini belum nomor 10-nya belum lengkap. Oh, tidak ada gini. Nah, nomor 9 dan 10 dia bukan soal pilihan ganda yang diberikan. Ya. Oh, dia hanya pembahasan saja. Ya. Kalau kita mau, ya tampilkan pilihan jawaban. Tampilkan pilihan jawaban nomor 9. Ya, tampilkan pilihan jawaban nomor 9. Oh ya, ini penjelasannya saja yang dia munculkan. Ya, jadi ini tinggal kita minta Bapak Ibu kalau memang tidak lengkap, ya silahkan ajak komunikasi seakan-akan itu kita asisten pribadi kita. Ya, kita suruh buat apa dia. Ya, jadi silahkan dilihat kalau memang tidak lengkap, ya buatkan lagi perintah. Ya, jadi kita buatkan lagi perintah sampai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi ini Bapak Ibu, ya kalau kita mau membuat membantu AI membantu kita, ini salah satu contohnya adalah membuat membuat modul ajar. Ya, modul ajar ini ternyata sudah ada mulai dari modul ajarnya tadi, kemudian kedua ada rubriknya, kemudian ada materi sedikit yang diberikan. Kalau memang materi yang diberikan itu kita rasa belum lengkap, ya jadi ini bisa kita bisa kita minta untuk ditambahkan kembali. Ya, jadi ajak saja dia berbicara. Ya, jadi kita curhat saja dengan Gemini ini. Ya, jadi kita masukkan saja perintah apa lagi yang kita butuhkan. Nah, kita minta disuruh buat soal ada. Ya, tapi kalau kita lihat ini, pilihan jawabannya hanya 4 saja, hanya 4 pilihan. Tapi kalau kita SMA kan harusnya 5. Ya, harusnya 5, jadi tambahkan saja perintah. Ya, di perintahnya tadi itu harusnya kita tambahkan 5 pilihan jawaban. Ya. Jadi bisa kita tambahkan di sini penyelesaian dengan 5 pilihan jawaban. Ya, kalau kita di tingkat SMA. Kalau SMP kan memang 4. Ya, berarti ini Gemini pengetahuannya itu bahwa untuk soal pilihan ganda hanya ada 4 pilihan. Ya, jadi makanya supaya jelas apa yang kita inginkan, maka kita bisa menambahkan. Nah, jadi kalau memang awalnya tadi di sini hanya 4 yang ditampilkan, ya silahkan diedit dulu. Karena ini kalau kita sudah membuat perintah di bawahnya, maka perintah ini tidak bisa lagi, prompt ini tidak bisa lagi kita edit Bapak Ibu. Ya, prompt ini tidak bisa kita lagi edit. Ya, kecuali prompt yang terakhir. Prompt yang terakhir itu bisa kita edit. Ya, jadi di prompt terakhir itu bisa kita edit. Ya, ini prompt yang terakhir yang ada tombol pensilnya. Ya, jadi itu bisa kita edit kembali. Nah, jadi Bapak Ibu kalau memang kita merasa bahwa apa yang kita inginkan sudah sesuai, ya jadi ini tadi Bapak Ibu, di sini di bagian bawah itu ada tanda di sini, ini ada di bagian bawahnya. Ya, ada respon baik. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memberikan respon yang baik jika apa yang diberikan oleh Gemini ini sudah sesuai. Ya, tidak ada lagi yang bias, tidak ada lagi halusinasi. Ya, penyampaiannya sudah akurat. Ya, jadi silahkan direspon dan respon baik supaya Gemini ini menganggap bahwa oh ya, informasi yang saya berikan ini sudah baik. Ya, tidak ada lagi biasnya, tidak ada halusinasinya, dan dia sudah akurat. Ya, kalau ini berarti respon buruk. Ya, berarti ada halusinasi yang diberikan, ada bias yang diberikan. Ya, jadi ini. Jadi kita mengajarkan juga di sini Gemini. Ya, kemudian di sini bagikan dan ekspor ini tadi yang disampaikan. Ya, bagikan bisa kita ekspor ke dokumen, berarti dia masuknya di Google Docs. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ekspor ke dokumen, masuknya dia ada di Google Docs. Ya, kemudian ini jadikan draft di
email. Ya, kemudian ini di tiga Bapak Ibu, ya tiga di sini, ya bisa kita salin, ya kalau memang sudah benar kita salin, nah ini bisa kita dengarkan. Nah jadi Gemini ini bisa membacakan, ya bisa membaca. Kalau kita capek membaca, hanya mau mendengarkan, ya silahkan klik dengarkan. Ya jadi silahkan dicoba Bapak Ibu. Ya jadi ini kalau kita salin, ya berarti ini disalin ke clipboard. Nah, berarti bisa kita paste di mana? Apakah di pengolah kata yang lain? Ya, tapi kalau ini tadi bagikan ini dia hanya ke Google Docs. Ya, dia langsung ke Google Docs. Ya, tapi kalau kita copy ini, ya terserah kita mau salinnya ke mana. Apakah di Microsoft Word ataukah di Canva? Ya, silahkan. Ya, jadi kita gunakan media yang lain ya untuk mengolah kata ini. Ya, jadi bisa kita ini tadi kita copy, kita pindahkan untuk mengatur kembali format. Kita mengatur kembali susunan dari modul ajar kita. Nah, jadi misalkan kalau kita tadi kembali ke modul ajar, mana tadi yang paling atas? Ya, ini yang paling atas tadi. Ya, kalau saya mau bagikan langsung ke ekspor ke dokumen, ya maka kalau saya klik ini, ya maka dia secara otomatis, nah ini kita mau baru buatkan dokumen, ya jadi kita akan dibuatkan satu dokumen, ya jadi kalau sudah ini ada buka dokumen, klik itu, ya maka akan terbuka di tab yang baru. Nah, jadi ini ada. Nah, jadi sudah ada. Nah, tapi ini hanya dalam satu perintah tadi. Ya, jadi hanya dalam satu perintah. Ya, tadi kan ada beberapa perintah tambahan yang kita berikan. Jadi tinggal kita pindahkan saja. Ini lembar kerja peserta didik. Ya, kita copy. Ya, kalau ini agak sulit untuk diekspor. Karena kalau kita ekspor itu, maka dia akan membuat lagi file yang baru. Ya, kalau sudah satu kali kita mengekspor, ya klik salin saja. Salin. Ya. Kemudian kita masukkan di tadi refleksi. Oh ya, ada lembar kerja peserta didik. Ya, jadi bisa kita paste di sini. Ya, kita paste. Oh ya, ini. Nah, ini tadi. Nah, ternyata dia rubriknya juga mengikut ya Bapak Ibu. Ya, rubrik yang digunakan ternyata dia juga mengikut pada saat kita copy. Ya, jadi tidak perlu lagi kita ekspor ke spreadsheet. Ya, jadi ini tidak perlu lagi kita ekspor ke spreadsheet. Nah, jadi ini Bapak Ibu tinggal kita hilangkan yang mana yang yang tidak kita butuhkan. Ya, jadi Bapak Ibu usahakan lengkapi semua, kemudian hilangkan bagian-bagian yang biasanya paling di bawah. Ya, hilangkan bagian paling di bawah, jangan sampai nanti langsung kita copy, kemudian di bawah tuliskan nama kepala sekolah dan ini. Nah, ternyata di sini kelihatan ya Bapak Ibu, dia kelihatan di sini. Ya, berarti nanti akan terdeteksi bahwa ternyata Gemini yang membantu kita membuat modul ajar ini. Ya, jadi Bapak Ibu untuk membuat modul ajar ini, ya silahkan buatkan sebenarnya secara spesifik, ya, supaya contoh-contoh yang diberikan juga itu sesuai. Ya, kalau bisa Bapak Ibu di promnya itu kita jelaskan bagaimana kondisi siswa kita atau bagaimana kondisi lingkungan sekolah kita. Ya, supaya contoh-contoh secara kontekstual yang diberikan itu sesuai. Ya, jangan sampai sekolahnya berada di daerah pegunungan. Ternyata contoh yang diberikan adalah di daerah pesisir. Ya, kebanyakan contoh ikan yang diberikan. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan dilengkapi prompt yang diberikan, yang mau dimasukkan. Ya, jadi silahkan tuliskan prompt secara efektif, seefektif mungkin, secara rinci. Ya, supaya Gemini juga ini bisa memproses informasi yang diberikan. Ya, jadi mungkin hanya itu Bapak Ibu yang sempat saya demokan untuk hari ini. Ya, jadi saya kembalikan ke moderator. Saya kembalikan ke Bu Arnida. Oke. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa pemaparan pemateri kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Ya,
Jadi demikianlah tadi pemaparan materi pada hari ini mengenai pemanfaatan Gemini ya untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif. Jadi sebagaimana tadi telah dipaparkan bahwa Gemini ini merupakan salah satu terobosan terbaru ya dalam dunia kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana Gemini ini juga selain punya kelebihan juga memiliki keterbatasan, dan bagaimana cara membuat prompt yang efektif serta bagaimana tadi sudah didemonstrasikan bagaimana memasukkan prompt itu dan menghasilkan sebuah bukti karya. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya melihat di layar ini sudah ada yang ingin bertanya ini. Ya, jadi kita akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya lihat ada Ibu Asma. Ya, ada Ibu Asma yang ingin bertanya. Silakan Ibu Asma. Ya, bisa diaktifkan mikrofonnya Ibu. Ibu Asma. Halo, Ibu Asma. Silakan. Boleh aktifkan mikrofonnya. Oh ya. Kalau tidak, oke. Kita berpindah ke Ibu Nurhana. Silakan Ibu Nurhana. Iya. Gelap. Oke. Udah bunyi, Bu? Ya, sudah terdengar Ibu. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang mengajar prakarya. Begini Bu, saya pernah pakai Gemini gitu ya. Gemini udah pernah saya coba. Tapi setelah banyak pertanyaan, langsung ini Bu, ada premium gitu. Ya itu aja, bagaimana itu maksudnya Pak? Kalau kita mau cari yang apakah harus emang kita daftar dulu untuk yang premium atau ada kayak yang cara untuk bisa gratis? Ya saya sudah coba. Oke, makasih. Itu aja Bu pertanyaannya. Ya, assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Baik Bu Nurhana. Ya, jadi ada pertanyaan dari Bu Nurhana. Katanya Bu Nurhana sudah pernah menggunakan Gemini, Ya, namun ketika digunakan muncul. diberi prompt muncul premium ya Bu ya. Ya, bagaimana caranya bisa memanfaatkan yang free, yang gratis? Ya, silakan Pak Irwan. Ya, ya terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ya berkaitan dengan ini Gemini, kalau saya selama ini saya gunakan tidak pernah kayaknya dapat untuk premium untuk ini. Ya langsung saja. Saya tidak tahu karena ini kalau yang saya gunakan ini adalah akun belajar ID. Ya, tapi saya tidak tahu kalau di yang akun biasa. Ya, mungkin akun ya. pribadi. Jangan sampai ada keterbatasan memang di akun pribadi Bapak Ibu. Ya. Karena saya ini gunakan akun belajar ID. Ya, karena memang akun belajar ID ini itu sudah sudah bekerja sama dengan Google Bapak Ibu. Ya, sudah bekerja sama dengan Google. Ya, jangan sampai dia keterbatasannya di situ Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bisa kita usahakan membuka dengan menggunakan akun belajar ID. Ya, namun kalau memang ada nanti situasi yang kita dapat seperti itu, ya, jadi mungkin bisa kita membuka chat yang baru lagi Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa klik tambah lagi. Ya, kalau memang kita sudah stop di situ, kita coba ditambah kembali. Ya, kita buka percakapan yang baru. Ya, kita buka percakapan yang baru. Ya, mungkin hanya itu Ibu yang sempat saya berikan untuk ini.
Oh ya mungkin itu Pak, karena yang saya pakai bukan akun ID belajar. Ya, makasih Pak informasinya. Oke, Oke. siap Ibu. Makasih. Sip, sip. Oke, baik. Bapak Ibu guru hebat, masih ada yang ingin ditanyakan? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Boleh melalui kolom chat atau langsung raise hand. Ya, kami juga ingin menginformasikan Bapak Ibu guru hebat sekalian. Jadi setelah kegiatan ini akan ada uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat 32 JP. Jadi Bapak Ibu yang hadir di room ini dan belum bergabung di grup WhatsApp kami, boleh bergabung. Kemudian kami juga telah menyematkan link daftar hadir di kolom chat. Silakan Bapak Ibu diakses link daftar hadirnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Iriani di kolom chat. Apakah dalam Gemini terdapat game edukatif? Ya, apakah dalam Gemini terdapat game edukatif? Ya, silakan pemateri kita yang ingin memberikan tanggapan berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan ketika dalam pemanfaatan Gemini. Mungkin Pak Ahsan boleh memberikan tanggapan. Silakan Oh, ya. Pak. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan Ibu Iriani, apakah dalam Gemini terdapat game edukatif? Nah, kalau di aplikasinya sendiri, setahu saya Ibu tidak ada. Tapi di aplikasinya di Gemini ini kita bisa merequest game edukatif apa yang bisa Bapak Ibu aplikasikan kepada peserta didik. Nah, nanti akan diberikan daftar-daftarnya, tinggal Ibu nanti memilih menyesuaikan yang mana yang menjadi kebutuhan atau bisa diaplikasikan ke peserta didik. Ya, mungkin itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahsan atas jawabannya. Bagaimana Ibu Iriani? Mudah-mudahan bisa terjawab. Iya, jadi betul sekali ya, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Dalam Gemini ini, dalam aplikasinya sendiri itu tidak terdapat game edukatif ya. Tapi Bapak Ibu bisa merequest. Ya, jadi bisa merequest game edukatif apa yang Bapak Ibu dapat gunakan dalam pembelajaran agar pembelajarannya lebih menarik, lebih inovatif begitu. Jadi Gemini akan membuat rekomendasi, ya akan merekomendasikan game edukatif apa yang bisa Bapak Ibu guru gunakan. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa mencari jenis-jenis game tersebut. Kalau misalkan sudah ada yang direkomendasikan. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab Ibu Iriani ya. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Oke. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian. Masih ada tambahan pertanyaan dari Ibu Iriani di kolom chat. Seberapa besar valid informasi yang diberikan oleh Gemini? Iya, seberapa besar kevalidan? Tingkat kevalidannya ini mengenai informasi yang diberikan oleh Gemini. Bagaimana Pak Irwan? Boleh menanggapi pertanyaan dari Ibu Iriani? Silakan Pak. Ya, jadi pertanyaan dari Bu Iriani, seberapa besar valid informasi yang diberikan Gemini? Ya, kalau menurut informasi sih untuk Gemini ini bisa kevalidannya itu di atas 90%. Ya, di atas 90%. Ya, namun itu tadi kita perlu perhatikan kembali. Kita harus telaah kembali
telah kembali informasi yang diberikan. Ya, jadi telah kembali, jangan sampai ada unsur bias yang terjadi dan halusinasi. Jadi itu yang paling penting ya. Ya kalau biasanya juga ini Bapak Ibu untuk Gemini ini yang sering saya dapatkan, karena saya adalah guru matematika, ya biasanya saya perintahkan untuk untuk soal matematika biasanya langsung muncul jawaban. Ya saya adalah dia adalah bahasa, dia berkecimpung dalam bahasa. Nah jadi ini terutama Bapak Ibu yang guru matematika, silahkan perhatikan baik-baik. Ya, jadi silahkan diperhatikan baik-baik kalau memang kita menginginkan misalkan membuat soal atau apa, ya jadi silahkan diperhatikan baik-baik karena biasanya sering salah menentukan jawaban akhir. Ya, jadi itu. Nah, tapi kalau dalam bentuk bahasa memang saya lihat dia akurat Bapak Ibu. Ya, terutama tadi yang halusinasinya tadi yang diberikan berkaitan dengan informasi-informasi pribadi, tokoh dan lain-lain. Ya, mungkin jawaban saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan atas jawaban yang diberikan. Ya. Jadi Bapak Ibu guru hebat sekalian, ini ada pertanyaan dari kolom chat lagi dari Pak Ardianto. Ya, apa bedanya Gemini dengan ChatGPT? Nah, ini ChatGPT ini juga sering kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada terobosan baru yaitu Gemini. Ya, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Ahsan kembali. Baik, terima kasih Bu. Perbedaan Gemini dengan ChatGPT ya, yang pertama tentu saja sumbernya. Maksudnya ini produk siapa ya? Kalau Gemini sudah jelas itu alat atau produk yang dihasilkan oleh Google, beda dengan ChatGPT. Nah, yang kedua mungkin kekinian atau kebaruan informasi yang diberikan. Setahu saya Bapak Ibu, Gemini ini lebih terbarukan, lebih kekinian. Artinya dia lebih berkembang dibandingkan dengan ChatGPT. Ya, mungkin itu dua perbedaan yang saya tahu dan saya pahami. Ya, kembali Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahsan Wahyudin atas jawabannya. Ya, jadi Pak Ardianto dan Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Jadi ChatGPT dengan Gemini itu pada dasarnya sama ya untuk fungsinya. Namun kalau Gemini itu adalah produk dari Google. Kemudian dari segi kekinian atau keterbaruan ilmu, mungkin Gemini itu adalah produk baru ya, terobosan terbaru dalam dunia artificial intelligence. Ya, jadi dari segi pengetahuan mungkin Gemini itu lebih kekinian ilmunya. Ya. Namun Bapak Ibu bisa manfaatkan keduanya. Ya, jadi kita maksimalkan saja antara ChatGPT dengan Gemini karena masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, karena waktu membatasi kita, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini, apa yang telah di-share itu dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian. Ya, sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih. Kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Jadi saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian atas atensinya luar biasa, atas kesempatannya hari ini. Ada 45 peserta yang bergabung dalam room kita ini. Mudah-mudahan di grup WhatsApp juga makin bertambah. Ya, karena kita akan
melakukan uji kompetensi setelah kegiatan ini. Jadi nanti diinformasikan di grup WhatsApp. Karena pada link uji kompetensi akan dimasukkan atau disematkan email akun belajar ID dari masing-masing trainer. Jadi perlu kami sampaikan bahwa trainer di sini yang dimaksud adalah pemateri yang telah memaparkan materi tadi. Jadi ada 3 orang. Ya, jadi Bapak Ibu guru hebat nanti akan kita petakan. Jadi ada 3 email trainer yang akan kita petakan sebentar ke masing-masing peserta. Jadi Bapak Ibu tinggal mencantumkan email trainer siapa di situ. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, jangan khawatir ya, uji kompetensinya mudah kok. Ya, berkenaan dengan Gemini. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan kesempatannya. Nanti kita lanjut berdiskusi kembali di grup WhatsApp. Oke, baik. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Bapak Ahsan Wahyudin. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama, Bu. Pak Irwan Abdullah, terima kasih atas kesempatannya. Oke, sama-sama. Oke. Dan Bapak Ibu guru hebat yang lain. Saya rasa demikian untuk sesi webinar berbagi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Boleh diaktifkan kameranya. Kita sesi foto bersama, boleh diaktifkan.